Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Eva Fitriana, Novia Aya Sofia, Desta Musafira Kaltara, dan Silviani Indah Wahyuni akan menerangkan mengenai anak berbakat. Nah, subbab yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama ada pengertian anak berbakat, yang kedua klasifikasi anak berbakat, yang ketiga karakteristik anak berbakat, dan yang keempat identifikasi dan layanan pendidikan anak berbakat. Nah, apa sih pengertian dari anak berbakat? Keberbakatan anak berbakat ialah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi. Sedangkan keberbakatan harus ditinjau secara multidimensional. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Nah, menurut Sidney P. Marland mendefinisikan anak berbakat itu sebagai berikut. Anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh ahli yang profesional sebagai memiliki kemampuan yang menonjol untuk berkinerja tinggi. Anak-anak ini memerlukan program pendidikan dan pelayanan yang dibedakan, melebihi yang biasa disediakan oleh program sekolah reguler, agar dapat merealisasikan kontribusinya terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat. Nah, Marland mengemukakan bahwa anak yang memiliki kemampuan untuk berkinerja tinggi itu mencakup mereka yang menunjukkan prestasi dan kemampuan potensial dalam satu atau beberapa bidang berikut. Yang pertama, kemampuan intelektual umum. Yang kedua, bakat akademik spesifik. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif atau produktif. Yang keempat, kemampuan kepemimpinan. Yang kelima, seni pentas atau seni rupa. Dan yang terakhir, kemampuan psikomotor. Nah, berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa anak berbakat memiliki kemampuan intelektual tinggi, juga menunjukkan penonjolan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Anak ini disebut juga gifted and talented, yang berarti berbakat intelektual. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Desta Musafira Kaltara. Saya Desta Musafira Kaltara akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni tentang karakteristik anak berbakat. Menurut Ellen Wiener, seorang ahli di bidang kreativitas dan anak berbakat, mendeskripsikan 3 kriteria yang menjadi ciri anak berbakat, yaitu yang pertama, dewasa lebih dini atau presociety. Anak berbakat adalah anak yang dewasa sebelum waktunya, apabila diberi kesempatan untuk menggunakan bakat atau talenta mereka. Mereka mulai menguasai suatu bidang lebih awal ketimbang teman-temannya yang tidak berbakat. Dalam banyak kasus, anak berbakat dewasa lebih dini karena mereka membawa kemampuan di domain tertentu. Yang kedua, belajar menuruti kemauan mereka sendiri. Anak berbakat belajar secara berbeda dengan anak yang lain yang tidak berbakat. Mereka tidak membutuhkan banyak dukungan atau scaffolding dari orang dewasa. Seringkali mereka tidak mau menerima instruksi yang jelas.
Mereka juga kerap membuat penemuan dan pemecahan masalah sendiri dengan cara yang unik di bidang yang memang menjadi bakat mereka. Namun, kemampuan mereka di bidang lain boleh menjadi normal atau dapat juga di atas normal. Kemudian yang ketiga, semangat untuk menguasai. Anak berbakat tertarik untuk memahami bidang yang menjadi bakat mereka. Mereka memperlihatkan minat besar, obsesif, dan kemampuan fokus yang kuat. Mereka tidak perlu didorong oleh orang tuanya. Mereka punya motivasi internal yang kuat. Kemudian, ada juga pendapat lain yang menyatakan karakteristik anak berbakat secara biologis, yaitu yang pertama, produksi sel neuroglial, yaitu sel khusus yang mengelilingi sel neuron yang merupakan unit dasar otak, jauh lebih tinggi jumlahnya dari produksi sel otak manusia lain. Hal ini menambah aktivitas antara sel neuron atau synaptic activity yang memungkinkan akselerasi proses berpikir. Yang kedua, secara biokimia, neuron-neuron itu menjadi lebih kaya dengan memungkinkan berkembangnya pola pikir kompleks. Juga banyak digunakan berkembangnya aktivitas prefrontal korteks otak, sehingga terjadi perencanaan masa depan, berpikir berdasarkan pemahaman dan pengalaman intuitif. Selanjutnya, materi tentang klasifikasi anak berbakat akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Saya Novia Sofia, NIM 51, akan menjelaskan penjelasan selanjutnya mengenai klasifikasi anak berbakat. Nah, yang dimaksud dengan anak berbakat yaitu anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Nah, dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada superior, gift, and genius. Ketiga kelompok anak tersebut memiliki peringkat ketinggian intelijensi yang berbeda-beda. Yang pertama ada jenius. Jenius ialah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ berkisar antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut, yaitu daya abstraksinya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. Di samping memiliki sifat-sifat positif, juga memiliki sifat negatif. Di antaranya, cenderung hanya mementingkan dirinya sendiri atau egois, temperamennya tinggi sehingga cepat bereaksi atau emosional. Tidak mudah bergaul, senang menyendiri karena sibuk melakukan penelitian, dan tidak mudah menerima pendapat orang lain. Yang kedua ada gift. Anak ini disebut juga gift and talent adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ-nya antara 125 sampai dengan 140. Di samping memiliki IQ yang tinggi, juga bakatnya sangat menonjol seperti bakat seni musik, drama, dan alih dalam memimpin masyarakat. Anak gift ini diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. Yang ketiga ada superior. Anak superior tingkat kecerdasannya berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik sebagai berikut: dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Nah, anak berbakat ini memiliki kemampuan yang tinggi jika dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Hasil studi lain mengemukakan bahwa anak-anak berbakat memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak normal. Mereka cenderung memiliki kelebihan menonjol dalam kosakata dan menggunakannya secara luas, memiliki
informasi yang kaya, cepat dalam menguasai bahan pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antar fakta, mudah memahami dalil-dalil dan formula-formulanya. Tajam kemampuan analisisnya, membaca banyak bahan bacaan atau gemar membaca, peka terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya. Anaknya juga kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi anak berbakat. Pengidentifikasian anak berbakat dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama melalui tes, yang kedua studi kasus, dan yang ketiga penggabungan keduanya. Pelaksanaan identifikasi di sekolah itu dapat melalui 2 tahap. Yang pertama, tahap penjaringan atau screening, dan yang kedua, tahap seleksi atau identification. Yang pertama yaitu tahap penjaringan atau screening. Tahap ini biasanya dilakukan dengan menganalisis data prestasi belajar. Di samping berdasarkan data prestasi belajar, penjaringan dapat dilakukan dengan menganalisis usia kronologis, serta nominasi oleh teman-teman sekelas, orang tua, dan guru. Dan yang kedua, tahap seleksi atau identification. Tahap ini yaitu kelanjutan dari tahap yang pertama. Apabila individu sudah lulus tahap penjaringan, maka selanjutnya diseleksi menggunakan beberapa perangkat tes. Untuk tahap ini biasanya menggunakan tes antara lain Color Progressive Matrix atau CPM, Wechsler Intelligence Scale for Children. Contohnya, siswa berbakat adalah siswa yang memiliki IQ di atas 125. Tokoh-tokoh yang dapat melakukan identifikasi meliputi yang pertama ada para ahli pendidikan, psikologi, dan lainnya menurut kebutuhan. Yang kedua, tenaga kependidikan, yaitu guru, kelas, kepala sekolah, orang tua murid, murid itu sendiri, dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, teman sekelas dan sebaya dari lingkungannya. Dan yang terakhir, kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya kita membahas mengenai layanan pendidikan anak berbakat. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum berdiferensiasi bagi anak berbakat, mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya, serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual pada tingkat tinggi. Dilihat dari kebutuhan perkembangan anak berbakat, maka kurikulum berdiferensiasi harus memperhatikan perbedaan kualitatif individu berbakat dari manusia lainnya. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini, ada beberapa model yang dapat digunakan, yaitu pengayaan, percepatan, dan juga segregasi. Yang pertama kita membahas mengenai pengayaan atau enrichment. Dalam model enrichment ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara vertikal. Cara vertikal yaitu digunakan untuk memperdalam salah satu atau sekelompok mata pembelajaran tertentu. Anak diberi kesempatan untuk aktif dalam memperdalam ilmu pengetahuan yang disenanginya, sehingga menguasai materi pelajaran secara lebih luas dan juga mendalam. Sedangkan secara horizontal yaitu anak diberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang masih berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Model pembelajaran yang kedua yaitu percepatan atau acceleration.
Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dalam percepatan ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya. Early admission. Contohnya, sebelum usia 6 tahun, anak sudah dapat bersekolah di SD, dengan catatan bahwa anak itu sudah matang untuk masuk ke sekolah SD. Yang kedua ada loncat kelas atau grade skipping, atau juga disebut skipping kelas. Contohnya, karena anak ini memiliki kemampuan yang luar biasa pada suatu kelas, maka anak tersebut langsung dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi satu tingkat. Contohnya dari kelas 1 langsung ke kelas 3. Yang ketiga, penambahan pelajaran dari tingkat di atasnya. Hal ini dilakukan agar anak itu dapat menyelesaikan materi pembelajaran lebih awal. Dan yang keempat, maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak mengenal tingkatan, tetapi menggunakan sistem kredit. Ini berarti anak berbakat dapat maju terus sesuai dengan kemampuannya tanpa menunggu teman-teman yang lainnya. Model pembelajaran yang ketiga yaitu segresi. Anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan, selain yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa sistem dalam pendidikan bagi anak yang berbakat, yaitu yang pertama, sekolah khusus, yang kedua, kelas khusus, dan yang ketiga, terintegrasi dalam kelas reguler atau normal dengan perlakuan khusus. Model pertama dan kedua nampaknya banyak mengundang kritik, karena cenderung eksklusif dan juga elit, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Kedua sistem ini hanya bisa dilakukan untuk bidang-bidang tertentu saja. Sedangkan model yang kini populer yaitu model yang ketiga, di mana anak-anak berbakat diintegrasikan dalam kelas reguler atau normal. Cara ini mempunyai banyak keuntungan bagi perkembangan psikologis dan juga sosial anak. Layanan pendidikan anak berbakat yang ketiga yaitu model penilaian. Penerapan penilaian mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Biasanya anak berbakat sering mampu menilai hasil kinerjanya sendiri secara kritis. Selain itu, setiap anak tersebut harus memperoleh umpan balik tentang hasil kinerjanya secara terbuka. Layanan pendidikan anak berbakat yang keempat, ada guru anak berbakat. Untuk menangani anak berbakat di sekolah, tentunya membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan yang khusus. Deskripsi kemampuan guru yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kematangan dan keamanan. Yang kedua, memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengindividualisasikan materi pembelajaran. Dan yang keempat, memiliki kedalaman pemahaman terhadap pengajaran. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok 5. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.